Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dwi Apriani dari Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu tentang media pembelajaran. Lalu, karena kita akan membahas tentang media pembelajaran, kita harus tahu nih, apa sih itu media pembelajaran? Nah, di sini saya akan menyebutkan pengertian dari media pembelajaran berdasarkan dari jurnal-jurnal yang telah saya baca, kemudian saya kutip. Nah, di sini media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu yang digunakan pengajar untuk memudahkan penyampaian materi kepada murid. Nah, di sini harus digarisbawahi ya bahwa media ini merupakan alat bantu untuk memudahkan penyampaian materi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, menurut penelitian lain, media pembelajaran ini juga merupakan bentuk kemajuan teknologi. Nah, seperti kita tahu ya bahwa alat bantu ini semakin hari itu semakin banyak perkembangannya, semakin banyak inovasinya, semakin banyak kreativitas dalam pembuatannya. Oleh karena itu, media pembelajaran ini pun bisa kita sebut dengan salah satu bentuk kemajuan teknologi, seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada media pembelajaran ini ada 7 ya, ada 7, dan ini saya dapat dari channel Edunation dari dosen saya, yaitu Pak Arthur. Pak Arthur menyebutkan bahwa media pembelajaran ini terdiri dari media grafis, proyeksi diam, kemudian audio visual diam, kemudian film, TV, dan multimedia. Nah, pada presentasi saya kali ini saya akan fokus membahas tentang multimedia gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas media pembelajaran itu apa, kemudian di sini saya memilih membahas tentang multimedia, berfokus kepada multimedia. Maka selanjutnya di sini juga saya akan memberikan pengertian tentang multimedia. Jadi multimedia ini merupakan sebuah kombinasi antara teks, suara, grafik, animasi, dan video yang dikelola membentuk sebuah kesatuan yang dapat menyampaikan sesuatu pesan atau materi. Jadi di sini perlu digarisbawahi kembali bahwa sebuah media ini yang teks, suara, grafik, animasi, video ini dapat menyampaikan suatu pesan gitu ya. Jadi balik lagi ke pengertian awal dari media pembelajaran, bahwa media pembelajaran ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menyampaikan pesan gitu ya. Jika kumpulan teks, suara, grafik, animasi, video ini tidak dapat menyampaikan suatu pesan, maka tidak bisa kita sebut multimedia ini bukan sebagai media pembelajaran ya, mungkin sebagai yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya multimedia ini ada banyak cabangnya ya. Salah satu ini video. Nah, untuk multimedia video ini dapat dibarengi metode video based learning. Video based learning itu apa? Yaitu penggunaan video yang direkam dan ditampilkan selama proses kegiatan belajar dan mengajar. Nah, VBL ini, video based learning ini dapat meningkatkan aspek yaitu pengetahuan, psikomotorik, dan emosi. Selanjutnya, tadi saya sudah membahas tentang multimedia. Nah, video tutorial ini termasuk ke dalam media pembelajaran multimedia gitu ya. Jadi multimedia ini cabangnya ada banyak ya. Ada video tutorial, video demonstrasi, video animasi, dan lain-lain. Nah, saya di sini akan berfokus kepada video tutorial. Saya pun di sini akan mengambil video tutorial ke dalam perhitungan RAB finishing yang nantinya akan saya gunakan gitu ya.
Jadi di sini video tutorial ini terdiri dari dua kata, yaitu video dan tutorial. Untuk video ini pengertiannya adalah semua media teknologi gambar bergerak melalui perekaman dan penyimpanan yang mampu menyajikan informasi. Selanjutnya untuk tutorial sendiri adalah pengajaran secara bertahap dan runtun dari seorang ahli pada bidangnya kepada sekelompok masyarakat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tutorial ini merupakan pengajaran bertahap. Jadi kuncinya adalah bertahap dan beruntun gitu ya. Misal tutorial memasak mie misalkan. Jadi kita harus beruntun dari membuka bungkus, kemudian menyalakan api, menyiapkan air. Jadi tidak boleh ada yang keskip atau terlewati atau loncat-loncat. Jadi tutorial tuh lebih ke beruntun, bertahap gitu ya. Dari 1 2 3 gitu. Nggak boleh dari 1 3 2 gitu ya. Kemudian saya sendiri menyimpulkan bahwa video tutorial adalah sebuah media gambar bergerak yang dalam penyajian informasinya secara bertahap dan beruntut dalam membimbing pelajaran sekelompok orang. Oke, nah kenapa sih saya memilih video tutorial ini ke dalam materi nanti ya yang akan saya sampaikan. Saya kan akan menyampaikan materi perhitungan RAB pada pekerjaan finishing ya. Jadi saya memilih media pembelajarannya adalah video tutorial karena yang pertama ini mandiri ya. Yang dimasukkan mandiri itu di sini nanti siswa ini dapat kita berikan kesempatan gitu untuk mengelola waktu pembelajaran mereka masing-masing gitu ya. Jadi lebih mandiri. Kemudian dikatakan juga lebih efektif karena melalui video tutorial ini video tersebut dapat dihentikan, dapat diputar ulang, kemudian dapat dipercepat, kemudian dapat juga diperlambat gitu-gitu ya. Jadi akan lebih efektif apabila siswa nantinya harus mengulang kembali bagian-bagian mana yang mereka tidak mengerti seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pembuatan video tutorial saya nantinya saya ada perangkat yaitu Microsoft Excel, kemudian ada Bandicam. Untuk Microsoft Excel ini adalah Microsoft dengan fitur untuk memudahkan perhitungan ya, terutama statistika. Jadi di Microsoft ini sudah diatur fiturnya untuk menghitung seperti penambahan, penjumlahan, kemudian total semua penjumlahan, terus ada total semua pengurangan. Jadi ini nantinya akan sangat berguna dalam perhitungan RAB yaitu finishing ya, karena di sini nanti kita akan menghitung volume seperti itu. Nah, untuk Bandicam sendiri merupakan perangkat lunak yang diciptakan dan berasal dari Korea Selatan. Bandicam ini merupakan perangkat lunak perekam layar ya. Oke. Jadi kemudian untuk tahap pembuatan video tutorial ini yaitu meliputi ada praproduksi, kemudian produksi, kemudian praproduksi atau bisa disebut dengan pasca produksi, kemudian ada implementasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya praproduksi itu apa. Dalam pembuatan video tutorial ini, praproduksi ini adalah merancang terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, terutama pembuatan soal perhitungan RAB. Jadi nanti saya sebelum melakukan produksi, saya akan membuat soal terlebih dahulu, soal yang nantinya akan saya tutorialkan bagaimana cara menghitungnya gitu kan. Kemudian saya juga harus menyiapkan Microsoft Excel dengan uji coba secara mandiri. Jadi saya harus paham betul cara menggunakan Microsoft Excel-nya sebelum nanti produksinya ya. Jadi kita harus men-setting dulu nih, harus memasukkan rumus apa gitu ya, harus membuat tabel apa dan lain-lain. Kemudian saya juga akan memeriksa perangkat ya seperti mikrofon gitu, karena nanti akan direkam, jadi suara juga harus baik, tampilan juga harus baik gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk kelancaran menggunakan aplikasi perekam layar. Jadi saya harus berkenalan dulu nih bagaimana cara menggunakan Bandicam gitu ya, supaya lancar ya, bagaimana menjalankan memulai recordingnya, bagaimana mempause-nya, dan bagaimana untuk menghentikan rekamannya seperti itu. Kemudian pada tahap produksi, di sini penulis baru maksudnya saya ya, untuk mulai merekam layar menggunakan Bandicam. Kemudian nanti setelah direkam, saya juga akan menyampaikan tutorial perhitungan dengan aplikasi Microsoft Excel.
Selanjutnya untuk purna produksi atau pasca produksi, di sini adalah penyelesaian akhir. Jadi nanti masuk ke tahap editing gitu ya. Jadi harus mengecek kembali hasilnya, kemudian memotong atau memperbaiki hasil rekaman yang salah atau tidak jelas gitu ya. Contohnya misalkan suara saya ternyata tidak jelas atau saya menyampaikannya salah. Jadi saya harus merecording suara saya ulang dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah selesai editing dapat diunggah ke platform YouTube agar dapat diakses oleh siswa. Sebenarnya ada platform seperti mungkin Google Drive gitu ya, dapat diunggah di sana. Hanya saja saya di sini akan memakai YouTube untuk pengunggahan video yang telah saya buat. Dan yang terakhir ada implementasi. Implementasi ini merupakan instruksi kepada siswa atas kegiatan selanjutnya selesai menonton video tutorial. Jadi siswa setelah menonton video tutorial yang setelah saya buat, selanjutnya apa nih instruksinya gitu ya, akan disuruh apa. Nah, pada implementasi ini saya akan memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individual. Nah, di sini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah video yang telah saya buat ini telah cukup untuk menjelaskan materinya, apakah siswa dapat menangkap gitu atau mengerti dengan video yang telah saya sampaikan, seperti itu. Jadi itulah tadi alur-alur dalam pembuatan video tutorial dan mengapa saya memilih video tutorial dalam menyampaikan materi perhitungan RAB pada pekerjaan finishing. Jadi cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.